Ya, Pak Egi, mungkin meluruskan pemberitaan yang sedang ramai ini terkait dengan nama HIPMI Jabar Ya, kembali dibawa-bawa mungkin dari ada netizen dan juga masyarakat terkait dengan kasus AT ya Pak. Pelaku ART salah satu istilahnya yang kita tahu selebgram juga. ya. Nah, bagaimana Pak? Mungkin sebagai ketua HIPMI Jabar yang saat ini sedang menjabat, seperti apa Pak mungkin ceritanya pada saat akhirnya sampai berita ini ramai, Pak juga sempat klarifikasi di akun Jabar juga. Bagaimana Ya. awalnya Pak bisa cerita? Ya memang awalnya saudara AT ini menuliskan di bio Instagramnya BPD sebagai BPD HIPMI Jawa Barat. Nah, memang saya juga secara pribadi tidak kenal dengan saudara AT. Kemudian yang kedua, eh, yang perlu saya luruskan adalah di pasca Musda HIPMI Jawa Barat ke-17 di Kota Bogor, itu kami belum memiliki struktur pengurus HIPMI Jawa Barat yang resmi. Karena saya baru melakukan proses rekrutmen dan kami melakukan seleksi rekrutmen juga melalui prosedur yang cukup ketat. Kami melakukan tes psikotes juga di situ. Nah, pada saat berita ini terjadi, ya tentu saya selaku ketua umum terpilih BPD HIPMI Jawa Barat kaget ya. Dan kami langsung melakukan investigasi secara internal. Kami mencari tahu status yang bersangkutan. Nah, kalau berbicara status nih Pak, apa memang benar beliau sempat menjadi pengurus atau mungkin anggota di HIPMI Jabar? Mungkin tahun berapa tepatnya itu seperti apa setelah diinvestigasi oleh tim? Ya, setelah saya melakukan investigasi, memang benar yang bersangkutan itu pernah menjadi pengurus di masa kepengurusan sebelum saya, masa bakti 2020-2023. Tuh betul, saya cek di SK kepengurusannya ada nama beliau memang. Nah itu dia pengurus aktif atau seperti apa sih Pak pada saat itu? Saya secara pribadi saya nggak tahu karena saya nggak kenal juga gitu. Karena memang di kepengurusan sebelumnya saya itu kan aktifnya di BPP HIPMI, Badan Pengurus Pusat. Sempet cari tahu nggak sih Pak mungkin jabatannya apa, mungkin pada saat perkumpulan atau meeting-meeting sempat juga berkontribusi dengan HIPMI pada saat itu atau seperti apa penjelasan dari tim pada saat itu? Saya tanya ke teman-teman pengurus HIPMI Jawa Barat yang sebelumnya gitu, yang bersangkutan. Memang kalau di SK kepengurusan informasi yang saya terima itu beliau saya lupa posisinya departemen kalau seingat saya ya. Departemen bidangnya saya nggak ingat. Tapi memang saya tanya sama kawan-kawan itu dan banyak kawan-kawan juga yang nggak kenal gitu. Karena setiap mungkin acara kegiatan-kegiatan organisasi yang bersangkutan juga nggak aktif gitu. Jadi hanya melabelkan saja sebagai pengurus, tapi kontribusi ke organisasinya juga dirasa tidak aktif. Banyak yang memberikan testimoni seperti itu. Nah Pak, kalau dilihat dari bio Instagram kan selain dia aktif anggota HIPMI Jabar, Hmm, juga sebagai atau pemilik dari barbershop gitu ya Pak bisa dikatakan. ya. Nah kalau kita berbicara secara formal, apakah memang ketika seseorang ingin menjadi anggota atau pengurus di HIPMI harus memiliki usaha sendiri atau seperti apa sih Mas syaratnya? Oh iya, kalau di HIPMI untuk menjadi anggota itu harus memang memiliki badan usaha. Itu syarat utamanya ya betul. Milik sendiri atau mungkin Milik sendiri. Kan badan usaha itu kan entah dia bareng-bareng dengan partner gitu. Tapi paling nggak dia pemilik saham di perusahaan tersebut. tapi ada masa jabatannya nggak sih Pak? Mungkin beberapa tahun boleh menjadi anggota atau boleh pada saat baru mulai merintis sudah boleh menjadi anggota atau seperti apa? Mungkin lebih tepatnya pengurus ya, yang ada masa baktinya ya. Jadi kalau kepengurusan itu kan 3 tahun. Tapi kalau keanggotaan kan selama keanggotaannya aktif, selama individu ini aktif dalam berorganisasi, terus kemudian menjalankan kewajiban-kewajiban organisasi, maka keanggotaannya tetap aktif. Nah Pak ini kan AT ini pengurus di periode tahun lalu ya Pak. Kalau tahun ini kan Bapak masih mengurus struktural bersama. Mm-mm. Nah secara nasib di keanggotaan HIPMI sendiri seperti apa Pak setelah adanya kejadian ini? Per tanggal kemarin tanggal berapa ya? Ini sekarang tanggal Sekarang
15 kemarin saya ngeluarin surat rekomendasi pemberhentian tidak hormat ke BPP HIPMI, saya sudah kirim. Saya juga mungkin nanti teman-teman bisa lihat juga di akun Instagram HIPMI Jawa Barat dan akun Instagram saya pribadi Adityo Egi. Jadi di situ saya sudah kirimkan surat rekomendasi pemberhentian tidak hormat atas nama saudara AT. Artinya dari HIPMI sendiri tidak membenarkan perilaku atau sangat menentang sekali kejadian ini. Oh iya, tentu kami sangat mengutuk keras kejadian KDRT yang dilakukan oleh saudara AT. Nah, Pak, ada hal unik mungkin di postingan yang klarifikasi Bapak. Kalau boleh tahu ini siapa ya, Pak? Yang dapat lapor, ini ingin membantu. Oh, ini adalah salah satu tim kami di HIPMI Jawa Barat. Beliau juga Ketua Umum BPC di Kabupaten Bogor. Memang itu kami instruksikan untuk membantu korban sebenarnya. Karena kan waktu kejadian itu akun Instagram kami langsung diserbu netizen kan. Jadi karena kami tidak bisa mengakses secara langsung, kami langsung membuat tim advokasi hukum untuk membantu korban dan anaknya waktu itu. Sejauh ini Pendampingan. responnya seperti apa, Pak? Atau bantuan yang sudah diberikan dari HIPMI? Ya, kami sudah berusaha mengontak pihak korban. Memang sudah direspon, tapi kabar terakhir memang pihak korban ini masih butuh waktu karena mungkin banyak yang juga menghubungi beliau yang menawarkan bantuan juga. Tapi kami secara prinsip siap jikalau memang pihak korban membutuhkan bantuan dari sisi advokasi dan pendampingan hukum. Kami dari HIPMI Jawa Barat akan menurunkan tim bantuan hukum. Pak, ini sebenarnya kasus ini dan juga keanggotaan yang akhirnya mungkin sudah dikeluarkan ya Pak, Ya. menjadi konsen juga nggak sih ketika Bapak menjabat di tahun ini, ini di wilayah Jabar juga gitu? Ya tentu gitu. Makanya saya sebelum hal ini terjadi sebenarnya dalam proses rekrutmen yang sedang berjalan, kami juga mengimplementasikan psikotes gitu. Ini upaya kami sebenarnya meminimalisir hal-hal seperti ini terjadi di kemudian hari gitu. Ya ini pelajaran yang luar biasa ya. Tapi kami yakin bahwa ini semuanya ada hikmah positif juga untuk kami secara organisasi ke depannya. Sudah sempat bertemu dengan korban belum sih, Pak? Kemarin kita udah coba kontak, kemarin kita juga udah via WA, via telepon gitu. Tapi karena yang bersangkutan masih melakukan laporan polisi, terus mungkin masih ada trauma, butuh waktu, jadi kita belum sempat bertemu secara langsung. Tapi insya Allah dalam waktu dekat kita punya kesempatan untuk bertemu untuk menyampaikan dukungan moral dan tentu dukungan secara nyata ya untuk dari sisi hukum dan pendampingannya. Terakhir Pak, mungkin ada pesan atau sesuatu yang ingin Bapak sampaikan kepada netizen terkait dengan apa namanya meluruskan atau mengeluarkan AT dari itu. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan? Atau mungkin buat korban atau Yang pertama yang saya perlu luruskan adalah satu, pasca musda yang ke-17 di Kota Bogor, HIPMI Jawa Barat belum memiliki kepengurusan yang secara resmi karena kami sedang melakukan tahap rekrutmen. Lalu kemudian yang kedua, saya selaku Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Barat mengutuk keras kejadian KDRT ini. Kemudian yang ketiga, saya juga menghimbau dan saya juga untuk seluruh anggota HIPMI Jawa Barat bahwa jadikanlah kejadian ini pelajaran yang sangat berharga. Bahwasanya KDRT itu tindakan yang tidak dibenarkan ya, tindakan terkutuk lah buat kami, sehingga ini merupakan pesan tegas dari saya selaku Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Barat. Tidak boleh lagi hal ini terjadi di dalam anggota maupun pengurus HIPMI Jawa Barat. Bukan hanya HIPMI Jawa Barat tapi HIPMI se-Jawa Barat, karena di HIPMI Jawa Barat itu ada HIPMI dari kota dan kabupaten se-Jawa Barat.